Om Swastiastu. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang strategi fungsional bisnis. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Kadek 1 Gunawan dengan akhiran NIM 1180. Yang kedua yaitu saya sendiri, Putu Edi Purnaryawan dengan akhiran NIM 1288. Next. Nah, berikut pembahasan materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian strategi fungsional bisnis. Yang kedua, bertindak etis berlangsung pada struktur sosial. Yang ketiga, kebebasan bertindak pada jejaring asas normatif. Next. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian strategis fungsional bisnis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian strategi fungsional bisnis. Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi yang lain. Karena strategi fungsional umumnya memiliki durasi waktu yang lebih pendek dibandingkan strategi bisnis dan strategi korporasi. Strategi fungsional juga memberikan rincian tentang strategi bisnis dan mengatur bagaimana kegiatan utama bisnis akan dikelola. Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi yang lain. Karena strategi fungsional umumnya memiliki durasi waktu yang lebih pendek dibandingkan strategi bisnis dan strategi korporasi. Strategi fungsional juga memberikan rincian tentang strategi bisnis dan mengatur bagaimana kegiatan utama bisnis akan dikelola. Adapun komponen strategi fungsional yaitu yang pertama, strategi keuangan. Strategi keuangan atau financial strategy menguji implikasi keuangan dari pilihan strategi suatu perusahaan dan mengidentifikasi tindakan keuangan yang terbaik. Yang kedua yaitu strategi produksi. Strategi produksi berguna untuk menetapkan apa yang menjadi produk unggulan, produk kompetitif, produk baru sesuai dengan kompetensi pokok yang dimiliki. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses yang digunakan untuk menilai dan memenuhi kebutuhan serta keinginan individu atau kelompok dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai. Yang keempat yaitu ada strategi sumber daya manusia. Sumber daya manusia dianggap sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi 8 suatu perusahaan. Sumber daya manusia berperan dalam memungkinkan organisasi secara efektif menangani tantangan lingkungan eksternal. Fungsi manajemen sumber daya manusia telah diterima sebagai mitra strategi dalam perumusan strategi organisasi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Kadek 1 Gunawan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bertindak etis berlangsung pada struktur sosial. Perilaku etis adalah perilaku yang pasif ketika tetap berada dalam garis aturan atau hukum, dan dorongan utama bertindak atau berlaku etis adalah demi menghindarkan diri dari masalah. Akan tetapi boleh jadi bahwa seseorang berada dalam garis kode atau ketentuan etika, tetapi tidak mempunyai integritas. Adapun pengertian etika sosial merupakan sikap atau perilaku yang perlu dipahami setiap orang. Hal ini penting guna menunjukkan rasa hormat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh etika sosial dalam kehidupan dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya yang pertama tersenyum, yang kedua mengucapkan kata tolong dan terima kasih, yang ketiga tidak memandang rendah orang lain,
Yang keempat, menutup hidung dan mulut dalam kondisi tertentu. Baik, materi selanjutnya, kebebasan bertindak pada jejaring asas normatif. Kebebasan bertindak adalah kekuatan sebab akibat. Davison percaya bahwa seorang agen bebas bertindak jika dia dapat bertindak dengan sengaja, dan dia dapat bertindak berdasarkan keyakinan dan keinginan yang merasionalisasi dan menyebabkan tindaknya. Dengan demikian, kebebasan bertindak adalah kekuatan sebab akibat yang harus didefinisikan dalam bentuk niat, meskipun pelakunya tidak dapat menyebabkan kondisi-kondisi sebab akibat dari tindakan tersebut, yaitu keinginan dan keyakinan. Baik, itu saja penjelasan dari materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, next. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Presentasi kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.